Selamat pagi Pak Jemi, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat selalu Baik, buat semua pencinta RRI ND. oke Pak Jemi terima kasih meskipun di Wengapu dalam melaksanakan tugas masih bersedia diwawancari oleh RRI ini nih Pak Jemi ya. Siap. Oke, nah ini terkait dengan kasus rabies di Kabupaten Sika, apakah statusnya masih sama KLB ataukah seperti apa status rabies saat ini? Ya, saat ini statusnya masih dengan KLB Mhm, karena dalam 2 bulan terakhir ini ada tambahan kasus, mhm, ya, ada tambahan kasus. Jadi kemarin itu dengan 30-an kasus sekarang sudah menjadi 49. mhm. 49 ini yang sampelnya kami kirim ke BPVT Denpasar nih. Oke. Ya, dari 49 ini hasil yang kami terima dari BPVT Denpasar itu 36-nya terkonfirmasi positif. Ya, 36 kasusnya positif, 13-nya negatif. Jadi dari 49 sampel yang dikirim ini, kasus ini itu tersebar di 12 kecamatan. Dari sebelumnya itu 7, sekarang sudah menjadi 12 kecamatan di 29 desa. Itu. Oke, ini sangat banyak nih Pak Jemi ya, 36 Iya, kasus iya. positif rabies. Nah, kemudian Iya. nih apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian pihak terkait untuk mengatasi masalah ini? Karena juga tadi disampaikan dalam topik kita ya bahwa vaksin HPR-nya habis nih. Ini cukup miris nih Iya. dengan perbandingan Betul. kasus yang cukup tinggi nih Pak Jemi. Ya, baik. Jadi vaksin rabies itu kami kehabisannya itu di bulan Juni kemarin itu. Mhm, Di pertengahan bulan Juni. Lalu vaksin itu pun kami dapat bantuan dari Kementerian Pertanian, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan itu. Itu sebanyak 2.520. Kemudian kami juga meminta lagi bantuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, itu juga dibantu 1.000 dosis. Nah, ini sudah kami gunakan untuk memvaksin sebanyak 2.893 ekor HPR ini. mhm, Itu yang tersebar di 6 kecamatan, 11 desa. Nah, vaksin ini kami lakukan itu dari bantuan itu mhm. kami laksanakan dari tanggal 12 Mei sampai dengan 6 Juni. Nah, 6 Juni itu habis. Kemudian minggu kemarin itu lagi ada kasus itu. Mhm. Kasus gigitan di Desa Ojang. Nah, ini juga sebenarnya masyarakat kita ini ya gampang-gampang susah juga ini untuk merubah perilaku. Ternyata korban ini sudah digigit mungkin sekitar 2-3 minggu lalu. Mhm. Nah, ini tidak dilakukan VAR. Nanti sudah ada gejala ke arah itu baru bawa ke puskesmas. Dari puskesmas langsung rujuk ke rumah sakit dan sekarang sedang ditangani di rumah sakit. Nah, karena masih ada peningkatan kasus, lalu kami stok vaksinnya juga habis, yang jelas KIE tetap berjalan. Mhm. Nah, untuk mengantisipasi, kami coba melokalisir lagi. Nah, vaksinnya kami pinjam dulu di swasta punya yang ada, karena sekarang ini kami lakukan pengadaan vaksin, yang mana sumber dananya dari APBD 2 mendahului perubahan itu, Mhm. yang kemarin telah disetujui, itu nanti sebanyak 11.500 dosis. Nah, sekarang sementara dalam proses pengadaan, ya mudah-mudahan di bulan Juli ini sudah bisa didatangkan itu vaksinnya, sehingga kami langsung turun.
Oke. turun vaksin. Baik. Ya. Jadi untuk sementara nih Pak Jemi, bagi masyarakat yang terkena gigitan kemarin minggu lalu katanya ada, kemudian kita tidak berharap ya, tapi siapa tahu nanti ke Ya. depannya mungkin saja ada kasus gigitan rabies ini ditanggulangi sementara dari pihak swasta ya untuk 11.500 hari ini. Ya, itu vaksinnya yang kami pinjam. Hmm. Tetap yang menangani itu pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian. Oke, baik. Nah, kami pinjam vaksin dengan catatan nanti ketika yang pengadaan dari dinas ini kalau sudah datang biar kita ganti seperti itu. Oke, jadi sudah ada langkah cepat yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Iya. Sika nih Pak Jemi ya. Betul. Oke, nah Ya. kemudian vaksin nanti dari pemerintah yang katanya di bulan Juli, apakah sudah dapatkan informasinya secepatnya kapan waktunya atau estimasinya sehingga ini juga tidak meresahkan masyarakat nih Pak Jemi? Baik, kemarin pihak penyedia juga sudah saya panggil ke kantor dan sudah kontraknya juga sudah. Mereka sedang berproses ini dengan produsen vaksin. Nanti vaksin yang diadakan itu yang Rabisin itu. Itu kan nanti dia bisa untuk 1 tahun baru booster lagi. Oke. Kan seperti itu. Iya. Baik. Lalu juga kemarin kami bersama Ibu Asisten 2 itu melakukan rapat koordinasi untuk penanggulangan ini bersama semua camat yang ada di Kabupaten Sika ini terkait dengan bagaimana kita menanggulangi ini rabies ini. Ya. Oke. Baik. Dan itu para camat diminta supaya langsung bikin penegasan. Nanti sekembalinya dari Waingapu ini, kebetulan saya juga bersama Pak Bupati dan Ibu Asisten 2 ada di Waingapu ini. Nanti kami akan bahas. Ya, kalau memang ini kita keluarkan saja instruksi Bupati. Bagi yang tidak mau mengikat atau mengkandangkan itu dieliminasi saja. Oke. Daripada menambah korban kan. Baik. Nah, Begitu, terkait dengan ya. eliminasi ini Pak Jemi, tadi ada penelpon ya yang bergabung bersama kami. Ada Bapak Markus dari Wolomarang di Kabupaten Sika menanggapi terkait dengan topik rabies ini, katanya dieliminasi saja anjing-anjingnya ya, langsung dieliminasi. Sayang anjingnya tapi tidak sayang nyawa manusia. Ini sangat disayangkan nih. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan Pak Jemi hal terburuk ketika masih ada yang bandel atau nakal ya terkait anjing-anjingnya terkait HPR-nya ini dieliminasi saja melalui instruksi Bupati ya, seperti itu Pak Jimmy. Halo? Iya, silakan Oh dilanjutkan ya, Pak. sinyalnya sudah terputus ini karena saya lagi di jalanan ini. Oke, baik. Kalau eliminasi ini juga itu kalau kami dari dinas itu merupakan pilihan terakhir, tapi itu kami hanya dalam bentuk saran. Nanti yang memutuskan itu kepala wilayah di kecamatan atau desa itu. Oke. Jadi memang tetap ada koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan nih Pak Jemi ya. Iya. Oke. Yang terakhir Nanti dengan surat Bupati. Iya. Oke, baik. Pak Jemi yang terakhir nih. Instruksi Bupati itu saja. Oke, katakan sudah ada instruksi mau tidak mau ya harus dijalankan Iya. harus dipatuhi nih. Oke. Nah kemudian Pak Jemi yang terakhir kita sudah di limit waktu ini. Apa edukasi ataupun himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat pada umumnya, kemudian masyarakat yang memiliki hewan penular rabies sendiri, kemudian masyarakat yang juga mungkin sekarang sedang resah, sedang berada dalam mungkin kekalutan ya karena kehabisan vaksin rabies ini, silakan. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ya sambungan telepon bersama Pak Jemi Satriawan Sadipun sedikit mengalami gangguan karena beliau masih berada di luar kota dan sinyal tidak memungkinkan. Namun poin-poin penting sudah kita tangkap bersama, di mana meskipun saat ini vaksin untuk HPR rabies ini habis, namun ada solusi yang diambil oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sika, yaitu dengan meminjam sementara 1.500
dosis vaksin dari pihak swasta yang nantinya akan digantikan oleh pemerintah setelah pemerintah mendapatkan stok vaksin yang akan diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Tentunya pendengar dengan tertib ya mengikat atau mengkandangkan HPR ini sendiri kita berharap bisa mencegah terjadinya penularan atau gigitan hewan penular rabies kepada masyarakat dan jika masih ada masyarakat yang mungkin tidak memahami hal ini, kemungkinan terburuknya adalah adanya surat dari Bupati instruksi untuk mengeliminasi hewan-hewan tersebut. Namun tentu dengan sepersetujuan ataupun juga yang melakukannya adalah kepala wilayah setempat ya, yang dekat dengan masyarakat. Dengan ini pendengar, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita dalam Florata pagi hari ini. Kami ajak Anda saat ini di pukul 8 waktu Indonesia Tengah bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.